Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas PJBL kami yang berjudul pengambilan sampel DNA pada ternak. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami yang pertama yaitu saya Amiratun Aslamnya. Saya Apriliana Kistuningsih. Saya Nafadin Winanda. Di sini akan menjelaskan pengertian DNA dan peran DNA yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah pengertian DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah materi genetik yang membawa informasi atau sifat-sifat yang diwariskan dari induk ke turunan. Perannya adalah untuk menentukan sifat fisik, yaitu warna, ukuran, dan bentuk tubuh. Yang kedua adalah mengatur produksi, yaitu daging, susu, dan telur. Yang ketiga adalah menentukan ketahanan terhadap penyakit. Dan yang terakhir adalah mengaruhi reproduksi. Kemudian pemanfaatan DNA dalam dunia peternakan yaitu yang pertama ada seleksi bibit unggul, terus pemuliaan ternak, identifikasi keturunan atau parentage test, terus pelestarian plasma nutfah. Kemudian tujuan dari pengambilan sampel DNA yaitu untuk identifikasi genetik ternak, penentuan silsilah, seleksi bibit unggul, deteksi penyakit genetik, serta mendukung penelitian di bidang reproduksi dan pemulihan. Yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel DNA. Di sini tuh sampel DNA dapat diambil melalui darah, urin, jaringan, bulu atau rambut, dan swab. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan sumber DNA berkualitas tinggi karena mengandung banyak sel nukleus atau sel darah putih. Nah, pengambilan DNA melalui darah merupakan metode yang paling umum karena menghasilkan DNA yang kualitas dan jumlah yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu urin. Nah, urin ini mengandung sel epitel yang terlepas dari saluran kemih, sehingga DNA dapat diisolasi dari sel-sel tersebut, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan darah atau jaringan. Kemudian ada jaringan. Nah, pengambilan DNA melalui jaringan itu dapat dilakukan dengan mengambil sedikit potongan jaringan hidup, biasanya itu dari bagian telinga, karena mudah dijangkau, minim resiko, dan penyembuhannya cepat. Selanjutnya yaitu bulu atau rambut. Nah, pengambilan DNA dari bulu dilakukan dengan mencabut bulu hingga bagian pangkalnya ikut terambil. Karena DNA terdapat pada sel hidup di akar bulu. Nah, bulu yang rontok atau dipotong umumnya tidak dapat digunakan karena tidak lagi mengandung inti sel. Dan yang terakhir itu ada swab. Nah, pengambilan DNA dengan metode swab dilakukan dengan cara mengusap bagian permukaan tubuh yang mengandung sel epitel menggunakan kapas atau alat swab steril. Pada ternak, swab paling sering dilakukan pada bagian dalam mulut. Kemudian kesimpulannya yaitu metode pengambilan sampel DNA secara invasif melibatkan pengambilan jaringan tubuh secara langsung yang menyebabkan luka atau stres pada organisme, seperti pengambilan sampel darah, jaringan otot, atau biopsi kulit. Teknik ini umum digunakan untuk mendapatkan DNA berkualitas tinggi, namun seringkali digantikan oleh metode non-invasif atau rambut versus air liur untuk konservasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.